Perkenalkan, nama saya Miranda Yosi Siritonga dengan NIM 240403115. Perkenalkan, kami dari kelompok 2C, kami akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami buat menggunakan bahasa pemrograman VB.NET. Aplikasi yang kami buat, kami beri nama aplikasi database penjualan sneaker shop. Aplikasi ini kami buat dalam memenuhi tugas pada pemrograman komputer. Aplikasi ini kami buat agar owner dari sneaker shop dapat mudah membuat database penjualan tokonya. Kemudian saya akan mendemo aplikasinya. Berikut ini tampilan dari aplikasi. Dalam aplikasi yang kami buat, kami ada membuat 5 form. Yang pertama ada form 1, yaitu yang berisi home-nya atau aplikasinya. Kemudian ada form barang yang berisi data barang sneaker store. Kemudian ada form kasir, yaitu data kasir sneaker store. Kemudian ada form transaksi yang berisi form transaksi. Kemudian ada form cetak untuk mencetak data-data barang. Kemudian kita lihat untuk form 1, itu yang berisi aplikasinya. Di mana pada aplikasinya ini terdapat button barang, button kasir, dan button pembayaran, dan button keluar. Button barang, jika kita klik, akan menampilkan form data barang sneaker store. Kemudian, jika kita mengklik button kasir, akan muncul data kasir sneaker store. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah button pembayaran. Jika kita klik, akan keluar untuk data-data barangnya dan pembayarannya. Dan ada button keluar, yaitu button yang digunakan untuk keluar dari aplikasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Farus Syauki dengan NIM 240403150. Di sini saya akan menjelaskan form kedua, yaitu form barang. Langsung saja, di sini kita bisa isi ID barang. Sebelum mengisi ID barang, terlebih dahulu kita melihat ID barang yang telah digunakan sebelumnya. Karena di sini barang, maka kodenya itu 1, dan di sini angka terakhir itu adalah 003. Maka untuk ID barang, di sini kita buat 1004. Dan untuk nama barangnya, di sini saya akan buat Onitsuka Tiger. Selanjutnya ada harga. Untuk harganya sendiri saya buat di 500.000. Dan untuk ukuran, ukurannya saya akan buat di 42. Dan untuk stoknya itu saya buat di 67. Selanjutnya di sini ada button save. Kita klik button save. Oke. Nah, di sini ada button refresh. Ini berfungsi untuk memunculkan data yang sudah kita save tadi pada tabel dan juga pada MySQL database. Oke, kita lihat pada tabel. Nah, data yang sudah kita input tadi sudah masuk ke dalam tabel. Selanjutnya kita bisa lihat di MySQL database yang sudah terhubung. Nah, di sini juga data yang sudah saya input tadi sudah masuk ke dalam MySQL database. Selanjutnya ini ada button hapus. Ini berfungsi untuk menghapus data yang sudah kita masukkan tadi. Contohnya seperti ini. Kita hapus. Oke. Bisa kita lihat pada tabel. Nah, data yang tadi kita input sudah tidak ada lagi pada tabel karena sudah kita hapus. Dan bisa kita lihat sendiri pada MySQL database. Data yang kita input tadi sudah tidak ada lagi pada MySQL database. Selanjutnya, di sini ada button baru. Button baru sendiri itu berfungsi untuk apabila kita ingin menginput data yang lain, kita bisa mengklik button baru, contohnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita isi lagi ID barang, nama barang, harga, ukuran, dan stok. Selanjutnya di sini ada button home. Ini berfungsi untuk kita kembali ke tampilan awal pada aplikasi. Dan di sini ada button pembayaran. Apabila kita klik, maka akan langsung ke form pembayaran. Di sini ada button kasir. Apabila kita klik, maka akan langsung ke form kasir. Dan di sini ada button keluar. Apabila kita klik, maka kita akan keluar pada aplikasi tersebut. Nah, di sini ada button cetak yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal dengan NIM 2404031107. Di sini saya akan membahas form ketiga, yaitu form kasir. Pertama itu ada ID kasir dan nama kasir. Untuk memasukkan ID kasir untuk memasukkan kode. Sini kenapa 2004? Karena sebelumnya ada 3 data dan untuk duanya itu kode unik dari ID kasir. Nama kasir kita buat. Sini button simpan untuk menyimpan data tersebut. Menyimpan data berhasil. Untuk melihat data bisa dari MySQL, refresh. Sini datanya belum muncul ya. Dan ada 2 button baru untuk memasuki data baru. Ini ada button refresh untuk menunjukkan data di tabel. Sini data tersebut telah masuk ya. Dan button hapus untuk menghapus data tersebut. Ini hapus. Ada yang kena kesulitan dengan aplikasi ya, di tempat dipastikan harus kita berhasil. Nah, selanjutnya ada button home untuk kembali ke home dan ada button pembayaran untuk pembayaran dan ada button barang untuk from barang. Ini keluar dari aplikasi. Dan penjelasan dari saya dari form 3 yaitu form kasir. Selanjutnya akan jelaskan oleh saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Excel Patricia Girsang dengan NIM 2404031140. Di sini saya akan menjelaskan form keempat yang tentang transaksi. Nah, di sini kita bisa langsung mengisi ID barang. Di ID barang ini bisa kita pilih salah satu data yang telah kita isi di form sebelumnya, yaitu form barang dan form kasir. Di sini kita bisa pilih seperti ini 1003 dan dia akan muncul data yang telah kita isikan sebelumnya. Setelah itu kita pilih ID kasir. ID kasir juga sama seperti ID barang seperti tadi yang telah diisi dari form sebelumnya. Di sini kita bisa pilih 2003. Nah, ini langsung keluar data yang telah kita isi sebelumnya. Setelah itu kita isi nomor transaksi. Di sini kenapa nomor transaksi kita isi sendiri? Dia tidak manual seperti ID kasir dan ID barang, karena di nomor transaksi ini akan kita buat menjadi primary-nya. Jadi harus kita isi dulu. Ini mulai dari 3002. Nah, kenapa 3002? Karena sebelumnya sudah diisi data yang pertama, jadi kita mulai data yang kedua lagi. Setelah itu kita isi jumlah beli. Di sini jumlah beli bisa kita isi misalnya 2, total bayar. Nah, di total bayar ini kita tekan apapun, dia akan muncul hasilnya sesuai dengan rumus, yaitu jumlah beli dikali dengan harga. Nah, kita tekan 4. Nah, dia langsung keluar sesuai rumus seperti rumus tadi. Setelah itu di bagian kanan ini ada 4 bottom. 4 bottom yaitu 1 bottom simpan. Ini bottom simpan kita klik karena kita klik untuk mengirim data ke MySQL-nya. Ini kita tekan simpan. Nah, data berhasil disimpan. Ini data yang telah kita simpan ke MySQL bisa kita lihat seperti di sini. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, ini data yang kita isi tadi sudah keluar di MySQL-nya. Setelah itu kita pergi ke bottom refresh. Bottom refresh ini untuk menampilkan data yang telah kita isi di
di bawah tabel ini. Nah, seperti ini. Setelah kita tekan refresh, data yang telah kita isi akan muncul di tabel di bawah ini. Setelah itu ada button baru. Nah, di button baru ini jika kita klik, dia untuk memulai data yang baru lagi. Jika kita mau membuat data yang baru lagi, nah kita tekan button baru. Di sini bisa kita lihat semua udah kosong dan bisa kita mulai memilih barangnya lagi. Dan setelah itu di button hapus, ini untuk menghapus data di bawah tabel ini. Oke, terima kasih. Form keempat sudah dijelaskan, maka akan dilanjutkan oleh teman saya ke form kelima. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syafwan Syakwana Dantarangkuti dengan NIM 2404031145. Di sini saya akan menjelaskan form terakhir, form kelima, yaitu form cetak. Nah, form cetak sendiri itu terdapat report viewer-nya di sini. Report viewer sendiri itu berguna untuk menghasilkan data dari data yang telah kita input sebelumnya. Nah, cetak sendiri itu terdapat pada form barang. Kita bisa debug saja aplikasinya. Kemudian kita masuk ke form barang. Lalu kita cetak datanya. Nah, bisa dilihat di sini kita telah berhasil mencetak suatu data barang dari data-data yang telah kita input sebelumnya. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang kami buat. Kelebihan yang pertama adalah aplikasi ini dapat membuat report suatu data. Nah, mengapa saya bilang itu kelebihan? Karena di sini kita dapat mengeprint data yang telah kita buat agar bisa dijadikan dokumen. Nah, report viewer sendiri itu berguna untuk menyederhanakan struktur data kompleks untuk keperluan laporan. Kemudian kelebihan yang kedua itu bisa kita lihat di form pembayaran. Nah, form pembayaran sendiri di bagian total bayar itu kita tidak perlu menuliskannya secara manual, karena jika kita input suatu harga dan juga kita input jumlah belinya, maka otomatis dia akan menampilkan hasil dari rumus berikut ini. Nah, dia bakal otomatis akan menginput hasil dari jumlah beli dikali dengan harga. Kekurangan dari aplikasi berikut ini adalah yang pertama itu berasal dari bahasa pemrograman yang ia pakai itu sendiri. Nah, bahasa VBNet itu semakin kurang digunakan oleh kalangan, apalagi dibandingkan dengan bahasa seperti C++, Python, ataupun JavaScript. Nah, kemudian VBNet itu kurang cocok untuk aplikasi web dan mobile. Dia lebih cocok untuk desktop Windows. Adapun kekurangan yang kedua itu berasal dari desainnya. Menurut saya desainnya di sini kami memakai desain yang sangat simple, walaupun desain sendiri itu sangat relatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai form kelima, form terakhir, dan juga kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang kami buat. Sekian saja, terima kasih.